Selamat pagi Bu Dina, perkenalkan nama saya Joyce Inge Gloria Wijonarko dari kelas 10 S1. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pelajaran ekonomi. Pertanyaan yang pertama, apa itu ilmu ekonomi dan mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari? Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Nah, mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari? Karena ilmu ini dapat membantu manusia atau masyarakat membuat keputusan yang rasional atau yang lebih baik dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu, ilmu ini juga memberikan pemahaman pada kita tentang bagaimana dunia bekerja dan memberikan peluang yang lebih luas di berbagai sektor. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai pengertian kebutuhan primer, sekunder, dan tersier beserta contohnya sebagai siswa SMA. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar atau mutlak yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup kita. Contohnya yaitu sandang, pangan, dan papan. Kalau sebagai siswa SMA, sandang misalnya seragam sekolah, pangan, makanan dan minuman yang bergizi, serta papan, tempat tinggal yang nyaman. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi atau sifatnya melengkapi. Contohnya seperti peralatan sekolah seperti tas, buku, alat tulis, dan lain-lain. Lalu ada juga kebutuhan alat komunikasi seperti smartphone untuk mengerjakan tugas, berkomunikasi, dan mencari informasi. Lalu yang ketiga ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Tujuannya yaitu untuk keinginan pribadi, menunjukkan status sosial, atau karena gengsi. Contohnya seperti barang-barang branded seperti tas, sepatu, aksesoris dari merek-merek terkenal, dan juga kendaraan mewah seperti motor atau mobil pribadi yang mahal. Lanjut ke pertanyaan ketiga mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro beserta contoh fenomenanya di Indonesia. Yang pertama mengenai ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku agen ekonomi individu dan keputusan mereka terkait alokasi sumber daya. Contohnya seperti kenaikan harga cabai karena faktor cuaca atau karena faktor permintaan konsumen yang meningkat. Dan juga contoh kedua mengenai perusahaan kopi yang menentukan harga secangkir kopi dengan melihat biaya produksi serta daya beli konsumen di sekitarnya. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian dalam skala besar dan menyeluruh, termasuk interaksi antar daerah dan kebijakan perekonomian pemerintah. Contohnya, Bank Indonesia atau BI dapat menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi yang tinggi yang bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menstabilkan harga. Selanjutnya, pertanyaan keempat mengenai pengertian biaya peluang dan contoh nyatanya sebagai siswa SMA. Jadi, biaya peluang adalah nilai atau manfaat terbaik dari alternatif lain yang dikorbankan ketika seseorang atau sebuah kelompok membuat keputusan. Jadi, singkatnya, biaya peluang adalah nilai yang dikorbankan atau tidak dipilih. Sedangkan contoh nyatanya sebagai siswa SMA, misalnya kita memilih antara bermain game atau belajar. Misalnya kita memiliki 2 jam waktu luang dan kita bisa memilih antara ingin bermain game atau untuk belajar. Jika kita memilih untuk bermain game, maka biaya peluangnya adalah nilai yang bagus dan pemahaman akan materi tersebut yang lebih mendalam. Sedangkan jika kita memilih untuk belajar, maka biaya peluangnya adalah kesenangan yang kita dapatkan dari bermain game online. Lanjut, pertanyaan yang terakhir mengenai tindakan rasional dan irasional beserta contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tindakan rasional adalah tindakan yang diambil dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan mempertimbangkan akal sehat serta tujuan yang jelas. Contohnya,
kita lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu daripada membeli barang tersier karena kebutuhan pokok lebih penting dan lebih murah dibanding barang-barang mewah. Sedangkan tindakan irasional adalah tindakan yang diambil tanpa memperhatikan prinsip ekonomi dan tanpa mempertimbangkan akan tujuan yang jelas. Contohnya, kita membeli barang karena ikut-ikutan tren tanpa memperhatikan manfaatnya. Kita membeli ponsel baru padahal ponsel yang lama masih bisa digunakan. Itulah jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait pelajaran ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.